Oke, jadi untuk uji normalitas dan uji homogenitas, di sini yang pertama saya akan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, jadi di sini datanya di tampilan Word ya teman-teman, tidak di Excel, tapi bisa langsung dipindahkan. Nah, jadi kita salin datanya semua untuk baris pertama dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, jadi kita sudah di aplikasi SPSS dan langsung saja kita tempelkan ya teman-teman data yang sudah kita salin. Nah, kita klik paling atas nomor 1 di baris pertama, kita Ctrl V. Oke. Dia akan jadi seperti ini dan kita pindahkan juga data baris kedua ya teman-teman, dan saya percepat saja ya. Jadi sudah saya pindahkan data yang baris kedua, jadi sudah saya pindahkan semua ya teman-teman, dan dia tampilannya seperti ini. Langsung saja kita ke variable view. Nah, kita ganti namanya. Mohon maaf teman-teman. Nah, jadi kita ganti namanya. Kita ganti, jadi sesuaikan dengan nama data yang akan kalian uji ya teman-teman. Nah, jadi karena nama data yang akan saya uji itu skor berpikir kritis nilai eksperimen dan skor berpikir kritis kelas kontrol. Nah, jadi saya gunakan nama eksperimen dan kontrol saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya desimalnya kita 0, kita buat 0, kita kasih 0, dan measure-nya scale keduanya ya, kita ubah. Nah, kita kembali lagi ke data view, dan dia sudah tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini, namanya sudah terubah dan datanya sudah jadi seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita klik analyze, terus ke descriptive statistics, terus explore, dan kita pindahkan kedua datanya ke dependent list. Terus kita klik plots, kita centang normality plots with test, klik continue, dan oke. Nah, jadi ini dia teman-teman, kita tunggu. Nah, oke teman-teman, jadi dia akan seperti ini. Kita scroll dan kita cari tabel test of normality. Nah, jadi ini dia teman-teman tabelnya, dan kita langsung saja lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke aplikasi Word, dan kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menguji data, apakah datanya normal atau tidak normal. Langsung saja ya teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, jadi kita sudah ke aplikasi Word, sudah di aplikasi Word. Nah, jadi ini dia langkah-langkahnya untuk uji normalitas. Nah, jadi saya akan jelaskan. Yang pertama, kita harus cari terlebih dahulu. Untuk langkah pertama kita cari terlebih dahulu hipotesisnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah ada hipotesisnya, sudah mengetahui hipotesisnya, dan lanjut. Untuk langkah kedua, taraf signifikansinya itu 5%, teman-teman. Dan selanjutnya langkah ketiga itu stat uji. Nah, di sini stat ujinya yaitu Shapiro-Wilk. Kenapa Shapiro-Wilk? Nah, jadi teman-teman harus tahu syaratnya. Nah, kita lihatnya itu di respondennya teman-teman, atau kalau di tabelnya itu kita lihat di bagian tabel di DF-nya ya teman-teman, yang ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Jadi Kolmogorov-Smirnov digunakan jika ininya di tabel ini atau di DF, atau respondennya itu lebih dari 50. Nah, sedangkan jika kurang dari 50 kita menggunakan Shapiro-Wilk teman-teman. Nah, jadi karena di sini respondennya atau di bagian DF-nya ini 35, jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk karena kurang dari 50. Jadi kita ketik di sini tuh Shapiro-Wilk ya teman-teman. Jadi kita menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi stat ujinya itu Shapiro-Wilk. Kita lihat cara mengetahuinya itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat itu yaitu tabelnya ya teman-teman. Kita tempelkan tabelnya di sini. Untuk langkah keempat itu tabelnya. Nah, ini dia, saya sudah tempelkan tabelnya. Selanjutnya
Nah, untuk langkah kelima kita masuk pada pengujian ya teman-teman, atau kita akan lihat apakah data kita itu yang akan kita uji normal atau tidak normal. Nah, jadi ini dia rumusnya atau syaratnya. Jika sik hitung lebih besar dari 0,05, itu tandanya berarti datanya itu normal. Nah, sedangkan jika sik hitungnya lebih kurang dari sama dengan 0,05, itu tandanya atau berarti tidak normal ya datanya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk pada data yang akan kita uji teman-teman. Nah, jadi yang pertama, data pertama, uji normalitas skor berpikir kritis kelas eksperimen. Kita lihat ya teman-teman, nilai SIG-nya itu. Nah, karena kita menggunakan Shapiro-Wilk, jadi kita lihatnya itu kita memakai tabel di bagian Shapiro-Wilk. Jadi Kolmogorov-Smirnov kita tidak akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov tapi Shapiro-Wilk ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat nilai SIG-nya yang di Shapiro-Wilk teman-teman. Nah, jadi nilai SIG untuk data yang pertama itu 0,766 teman-teman. Jadi kita ketik ya di sini teman-teman. Kita ketik di sini 0,766, dan untuk data yang kedua itu kita lihat di sini 0,267. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kita sudah ketik nilainya. Nah, langsung saja kita tentukan apakah dia normal atau tidak normal. Nah, jadi di sini sudah kita bisa lihat ya bahwa 0,766 itu lebih besar dari 0,05 teman-teman. Nah, jadi berarti datanya itu kita tandanya itu normal. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya data kedua itu juga kita bisa lihat 0,267 itu lebih besar dari 0,05. Berarti normal ya teman-teman. Kita sudah mengetahui data. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui apakah data yang kita uji itu normal atau tidak normal. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja jika sudah, langsung saja lanjut ke langkah selanjutnya atau langkah terakhir, yaitu kesimpulan. Kita tarik kesimpulan ya teman-teman. Jadi skor berpikir kritis kelas eksperimen berdistribusi normal. Dan selanjutnya skor berpikir kritis kelas kontrol berdistribusi normal juga. Nah, jadi kita sesuaikan dengan langkah kelima yang sudah kita tentukan atau kita ketahui teman-teman. Jadi kesimpulannya kita sesuaikan dengan langkah kelima. Jadi kesimpulannya itu skor berpikir kritis kelas eksperimen berdistribusi normal dan skor berpikir kritis kelas kontrol berdistribusi normal teman-teman. Nah, jadi kita sudah selesai ya teman-teman untuk langkah-langkahnya. Itu dia teman-teman. Jadi itu dia teman-teman untuk uji normalitasnya teman-teman. Dan kita akan lanjut ke uji homogenitas. Langsung saja. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan uji homogenitas. Nah, jadi kita langsung saja ke langkah-langkahnya untuk uji homogenitas. Nah, jadi karena ini di tampilan Word, kita akan memindahkannya itu. Pertama, kita pindahkan dulu datanya ke Excel ya teman-teman. Jadi kita salin dan kita pindahkan ke Excel. Langsung saja saya percepat ya teman-teman. Kita pindahkan kedua baris data ini ke Excel.
Oke teman-teman, kita sudah di tampilan di aplikasi Excel dan langsung saja kita tempelkan datanya. Oke, jadi dia akan seperti ini teman-teman tampilannya. Dan langsung saja kita percepat ya. Oke teman-teman, jadi ini dia sudah saya pindahkan datanya ke Excel dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Masih tetap di aplikasi Excel ya teman-teman. Berbeda dengan uji normalitas, kita akan untuk lebih mudah ya teman-teman. Kita masih tetap di aplikasi Excel. Nah, kita buat kodenya ya teman-teman. Kita di Excel kita akan ada langkah tambahan. Nah, untuk lebih mudah, kita buat kode teman-teman. Kita buat baris selanjutnya atau kolom. Nah, kita beri kode untuk data pertama dan data kedua teman-teman. Nah, contoh, saya akan kasih kodenya itu 1 untuk data yang pertama. Untuk data yang pertama, kita kasih kode 1 ya teman-teman. Jadi saya percepat saja. Oke teman-teman, jadi sudah kita beri kode 1 untuk data pertamanya ya teman-teman. Nah, kita buat kodenya sesuai dengan banyaknya datanya ya teman-teman. Nah, jadi ada 35 data, kita buat sampai 35 kodenya. Nah, untuk data kedua kita beri kode 2 teman-teman. Wah, jadi kita beri kode 2 sama seperti data pertama, kita buat banyaknya itu sama ya teman-teman. Oke. Nah, jadi akan seperti ini. Kita buat kodenya itu 1 dan 2. Nah, langkah selanjutnya kita buat data dan kodenya itu menjadi satu jalur ya teman-teman. Jadi kedua baris data ini akan menjadi satu baris dan kedua kode ini akan menjadi satu baris. Jadi akan menjadi 2 baris teman-teman. Nah, jadi teman-teman perhatikan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita salin data pertama dan kita taruh di sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita salin juga data baris kedua dan kita gabungkan teman-teman. Di sini kita taruh di bawahnya data pertama yang kita salin tadi. Kita taruh di bawahnya. Nah, dia akan menjadi satu jalur seperti ini teman-teman. Dan untuk kodenya kita buat sama seperti, mohon maaf teman-teman, kodenya juga kita buat sama seperti datanya teman-teman. Nah, kita buat di baris kedua. Kita tempelkan di sini. Nah, begitupun ini kita gabungkan. Dan kita tempelkan di bawahnya. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Dia untuk datanya menjadi satu baris dan untuk kodenya menjadi satu baris. Nah, kenapa diberikan kode? Jadi akan jadi seperti ini teman-teman. Untuk data pertama itu kodenya 1 dan data kedua kodenya 2. Jadi akan terlihat mana data pertama dan mana data kedua. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita sudah siap untuk ke SPSS, ke langkah selanjutnya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita salin ini teman-teman, data yang sudah kita gabungkan teman-teman. Yang ini, kedua baris ini kita salin semuanya dan kita pindahkan ke SPSS teman-teman. Jadi, kita salin datanya dan kita pindahkan ke SPSS. Kita pindahkan ke SPSS. Oke teman-teman, ini sudah di aplikasi SPSS dan langsung saja kita tempelkan. Nah, jadi dia akan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk begitupun untuk kodenya kita salin dan kita pindahkan ke SPSS. Saya percepat saja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi akan seperti ini ya tampilannya. Saya sudah memindahkan data dan kodenya teman-teman. Jadi dia akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia kodenya itu 1, 2 dan ini datanya. Nah, langsung saja lanjut kita ke variable view dan selanjutnya kita ganti namanya teman-teman. Nah, bedanya dengan normalitas, dengan uji normalitas, uji homogenitas itu namanya tidak menggunakan nama datanya karena tadi itu datanya kan digabung dan kita menggunakan kode ya teman-teman. Untuk data kedua kita buat jadi kode. Nah, jadi namanya kita kasih data dan kode aja ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Saya buat seperti ini aja namanya. Dan lanjut kita ke desimal.
Nah, desimalnya sama seperti normalitas, kita buat 0. Nah, selanjutnya kita ke label teman-teman. Untuk uji homogen kita akan angkanya itu beda seperti normalitas. Kita untuk homogenitas kita ke label. Nah, untuk label kita kasih saja ya teman-teman. Karena nama datanya itu data skor berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol ya teman-teman. Jadi kita kasih labelnya data skor. Begitu aja untuk yang pertama. Dan yang kedua, karena ini kodenya teman-teman, untuk data yang kedua kita kasih kode data. Nah, kita kasih seperti itu aja ya teman-teman. Dan selanjutnya karena kodenya tadi itu kita menggunakan kode 1 dan 2. Jadi ada kategorinya ya teman-teman untuk kodenya teman-teman. Nah, kita harus menulis kategori tersebut. Nah, untuk menulis kategorinya kita isi di values teman-teman, di values sini teman-teman. Nah, kita memasukkannya itu di values teman-teman. Nah, kita klik titik 3. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita ketik kodenya tadi kan 1 dan 2. Jadi kita klik pertama 1. Nah, dan kita beri label. Nah, untuk kode 1 tadi kan untuk data 1 ya teman-teman. Kode 1-nya itu untuk data pertama. Jadi kita kasih label data A saja teman-teman. Data A dan data B teman-teman. Nah, kita add. Nah, dan selanjutnya kita ketik 2 dan labelnya kan kode ada 1 dan 2. Untuk kode yang kedua kita beri label data mohon maaf teman-teman, data B ya teman-teman. Kita kasih data B dan kita add. Sudah di add. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, dengan begitu teman-teman kita sudah memasukkan kategorinya ke values teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita kembali lagi ke data view. Nah, dia tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi, namanya sudah berubah dan datanya sudah terubah juga teman-teman. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah siap untuk melanjut ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya. Kita klik analyze. Dan kita klik, ini berbeda dengan normalitas teman-teman, kita klik compare means, dan kita klik one way ANOVA teman-teman. Nah, akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, untuk ini kita pindahkan ya teman-teman. Nah, data score-nya itu kita pindahkan ke dependent list teman-teman. Nah, dan untuk kode datanya kita pindahkan ke faktor ya teman-teman. Karena ini kan kode dan ini datanya. Kode yang kita sudah buat kode 1 dan 2 tadi teman-teman, kita pindahkan ke faktor. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita klik options. Nah, selanjutnya kita checklist homogeneity of variance test. Kita klik, pastikan sudah terchecklist ya teman-teman. Kita klik dan kita continue dan kita klik OK. Nah, jadi seperti ini teman-teman, dia akan muncul seperti ini dan kita langsung ditunjukkan dengan tabel test of homogeneity of variances. Nah, jadi ini dia tabel yang akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu menguji homogenitas. Apakah data yang kita uji itu homogen atau tidak homogen ya teman-teman. Langsung saja kita ke langkah selanjutnya, yaitu di aplikasi Word ya teman-teman. Jadi kita akan pindah ke aplikasi Word. Oke teman-teman, kita sudah di aplikasi Word dan ini dia langkah-langkah uji homogenitasnya teman-teman, seperti uji normalitas yang tadi ya teman-teman. Sama seperti uji normalitas, langkah yang pertama itu pastinya kita harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu teman-teman. Kita cari hipotesisnya dulu. Nah, di sini saya sudah ada hipotesisnya. Teman-teman bisa teman-teman bisa melihatnya ya teman-teman. Dan selanjutnya langkah yang kedua itu taraf signifikansinya 5%, dan langkah yang ketiga itu tabelnya ya teman-teman. Ini dia tabelnya, saya sudah pindahkan atau saya sudah paste, tempelkan di sini. Dan kita masuk ke langkah keempat, yaitu keputusan uji. Nah, jadi di sini jika signifikansi hitungnya lebih besar dari 0,05, itu tandanya atau berarti datanya itu homogen. Dan jika signifikansi hitungnya
kurang dari sama dengan 0,05, maka data tersebut itu tidak homogen. Nah, langsung saja kita masuk pada data yang akan kita uji. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya kita lihat pada tabel yang di atas ini teman-teman, pada tabel bagian atas, dan kita di sini ada tabel Levin statistik dan DF1, DF2 dan SIG. Nah, kita lihat pada bagian SIG-nya dan yang paling atas teman-teman di tabel. Nah, jadi di sini SIG-nya itu yang paling pertama itu 0,007 ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk mengetahuinya, kita lihat pada tabel bagian atas dan pada baris SIG yang paling atas, pada tabel signifikansinya ya teman-teman. Jadi nilai signifikansinya itu 0,007, kita ketik di sini 0,007 dan kita tentukan teman-teman apakah dia lebih besar atau kurang, apakah dia lebih dari atau kurang dari 0,05. Nah, jadi kita sudah bisa melihatnya ya teman-teman. 0,007 itu lebih kecil atau tidak lebih besar dari 0,05 teman-teman. Jadi di sini kita ketik 0,007 itu kurang dari sama dengan 0,05, yang berarti itu tidak homogen teman-teman, sesuai dengan rumusnya atau syaratnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini saya sudah buat. Jadi, data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang tidak homogen ya teman-teman. Di sini itu adalah langkah yang terakhir, yaitu kesimpulan teman-teman. Jadi itu dia teman-teman langkah-langkahnya untuk uji homogenitas teman-teman. Dan yang tadi juga uji normalitas. Jadi itu dia teman-teman, uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi mohon maaf teman-teman jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena di sini saya masih belajar teman-teman. Saya masih belajar karena ini adalah tugas saya. Jadi saya masih belajar teman-teman. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Jika teman-teman ada tambahan atau kritikan, itu sangat boleh teman-teman, bisa teman-teman tuliskan di komentar, teman-teman berkomentar ya teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menambahkan yaitu uji T teman-teman. Jadi saya diberi tugas untuk menambahkan uji T teman-teman. Nah, jadi untuk uji T itu kita masih menggunakan data yang sama dengan uji homogen teman-teman. Nah, jadi kita tinggal kembali ke data view, masih dengan data view yang sama, variabel view yang sama teman-teman, dengan data homogenitas teman-teman. Nah, karena kita menggunakan data yang sama, kita langsung masuk saja ke langkah uji T-nya ya teman-teman. Kita langsung saja ke analyze. Oke, di sini kita klik analyze, dan selanjutnya kita masih sama seperti uji homogenitas. Kita klik compare means. Nah, bedanya dengan uji homogenitas, kita tidak ke Wine ANOVA, tapi kita ke independent sample test gitu. Jadi kita klik. Nah, tampilannya hampir sama seperti uji homogenitas. Nah, caranya juga sama. Data score-nya kita pindahkan ke test variable, dan kode data kita pindahkan ke grouping variable. Nah, bedanya teman-teman, kita tidak akan mengklik memilih option atau yang di bagian sini. Bedanya kita ke define groups. Kita klik ini teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan, nah kan tadi kodenya itu kita ada kasih kode 1 dan 2. Nah, kita di sini kita kasih kode 1 dan 2-nya itu di sini. Selanjutnya kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, jadi dia akan muncul tabel-tabel di sini, dan yang akan kita gunakan yaitu tabel yang ini ya teman-teman, tabel independent sample test. Yang ini teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan tabel yang ini teman-teman. Jadi tabel
uji T-nya itu kita jadi tabel uji T-nya itu yang ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah siap untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Seperti uji-uji sebelumnya, kita akan uji kita akan pindah ke aplikasi Word untuk lanjut ke langkah selanjutnya untuk uji T. Oke teman-teman, jadi sudah di aplikasi Word dan ini dia langkah-langkah untuk uji T ya teman-teman. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu hampir sama ya teman-teman. Untuk uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T itu hampir sama ya teman-teman. Ini dia. Nah, jadi saya akan jelaskan. Jadi sama seperti seperti uji sebelumnya. Langkah pertama yang harus kita langkah pertama itu hipotesis. Kita harus cari terlebih dahulu hipotesisnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah ada hipotesisnya. Nah, selanjutnya itu tingkat signifikansi. Tingkat signifikansinya di sini itu 0,05. Selanjutnya itu statistiknya itu uji T. Nah, selanjutnya yang keempat komputasi sama seperti uji sebelumnya itu tabelnya ya teman-teman. Di sini saya sudah memindahkan tabelnya atau sudah tempel tabelnya ya. Nah, langsung saja kita masuk pada keputusan uji, itu langkah selanjutnya. Nah, jadi di sini ada syaratnya atau rumusnya teman-teman, yaitu tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dan begitu sebaliknya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada uji ya, kita uji datanya. Jadi di sini nilai signifikansinya itu saya sudah ketik 0,007. Dilihat dari mana? Ya, kita lihat dari sini teman-teman. Sudah saya lingkari, sudah saya tandai. Kita lihat di sini teman-teman di tabel signifikansi yang bagian atas. Nah, lanjut. Jadi 0,007 itu lebih kecil dari 0,05 teman-teman. Selanjutnya, jadi saya sudah tentukan 0,007 itu lebih kecil dari 0,05, sudah saya buktikan. Nah, jadi maka H0 ditolak karena sesuai dengan rumusnya, tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Jadi maka H0 ditolak, yang berarti nilai rata-rata literasi matematika kelas eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata literasi matematika kelas kontrol. Nah, jadi di sini diberi keterangan H0 ditolak, yang berarti data kelas eksperimen dan kontrol ada perbedaan nilai literasi matematika. Oke, baik. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir. Jadi, nilai rata-rata literasi matematika kelas eksperimen tidak sama dengan nilai rata-rata literasi matematika kelas kontrol. Dilihat dari mana? Dari data deskriptif. Nah, data deskriptif itu di tabel deskriptif ya teman-teman. Jadi tabelnya juga dipindahkan. Dan selanjutnya, berdasarkan nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol, nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 80,34, yang ini lebih dari rata-rata kelas kontrol 73, yaitu 73,06. Ya, kita lihat di sini. Mohon maaf teman-teman, saya lupa lingkari. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan skor berpikir kritis kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol ya teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk langkah-langkah uji T ya teman-teman. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan, dan sekian dan terima kasih.